Perjalanan Cinta Budi dan Utami. Episode 2. Pergi ke rumah tantenya. Seperti biasa Budi berangkat mengajar. Dia nggak sempat pamit pada kedua mertuanya, karena udah berangkat ke pasar, sebelum Budi dan Utami bangun. Utami sibuk di dapur, menyiapkan sarapan buat suaminya tercinta. "Mas sayang, sarapan yuk, udah siap nih. Dan tolong bangunin si kembar biar nggak telat ke sekolahnya." "Ya dek," sambil mengetuk pintu kamar si kembar. "Tok tok tok, Bagas, bagus. Udah siap nih sarapannya," kata Budi dengan suara lembut. Kebiasaan guru tampan yang terkenal dengan suara lemah lembut. "Ya mas, kita udah siap kok," sahutan dari dalam. Setelah siap di meja makan, mereka berempat sarapan. Kebiasaan nih si kembar yang suka berebut, padahal lauk telur mata sapi masih banyak. Tapi dia berebut telur yang agak gosong. Suasana di meja makan ribut gara-gara si kembar. "Bagas, bagus. Kalau gak ada yang mau mengalah mending gak usah makan," omelan Utami dengan bersungut-sungut. "Udahlah dik, gak baik marah-marah. Di depan kita ada rezeki. Dan kalian berdua ayok makan, entar keburu telat loh sekolahnya." "Baik mas," jawab si kembar bersama-sama. Seusai sarapan, Bagas dan Bagus berangkat ke sekolahnya naik sepeda ontelnya. Setelah berpamitan dengan mbahnya, serta cium tangan, Budi pun juga berangkat. Dia mengajar di salah satu sekolah dasar negeri, yang agak jauh dari rumah. "Mas berangkat ya?" "Oh ya, nanti mas pulang agak telat ya. Mas mau mampir ke rumah om dan tante dulu," kata Budi sambil mengulum senyum. "Ya, semalam mas kan udah pamit, masa diulang-ulang lagi?" "Bukan begitu sayang. Takutnya adik marah kalau aku pulang telat." "Oh enggak lah mas. Udah sana berangkat. Sudah ditungguin muridnya loh," timpal Tami. Sambil tersenyum, Budi nyiapin motor bututnya, dan mengeluarkan tangan pada sang istri. Tami pun menyambut dan mencium punggung tangan suaminya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati mas. Salam buat om dan tante ya," serta Utami. "Ya dik." Utami memandang Budi, sampai hilang di ujung gang. Setelah kepergian suaminya untuk mengajar, Utami masuk ke dalam rumah, dan melanjutkan pekerjaan rumah tangga. Sesampainya di sekolah, Budi tampak kurang bersemangat, seperti ada beban yang dia pikul. "Pagi Pak Budi," tegur teman sejawatnya. "Pagi," jawab Budi singkat. "Ada apa ini? Masa pengantin baru kok murung? Apa nggak dikasih jatah nih sama istrinya?" "Hehehe, ledek Pak Eko. Enak aja, kamu kali yang nggak dapat jatah," sungut Budi. "Kalau aku nggak dapat jatah, wajar. Kan udah jadi pengantin tua. Hehehe. Jangan banyak pikiran Pak, emang kayak gitulah, dalam berumah tangga, tak selamanya mulus. Terima kasih Pak, atas nasihatnya. Udah dulu ya, saya mau ngajar anak kelas 5. Semangat ya Pak Budi," jawab Pak Eko, sambil jalan ke kelas. "Oke," jawab Budi singkat. Dalam batin Budi, bagaimana cara ngomongnya ya sama istriku dan mertuaku? Bukan karena apa-apa, si Budi itu baru saja menikah.
Takutnya ada penolakan dari sang mertua. Entar aja deh kalau selesai ngajar. Saya mau ke rumah Tante Maom, meminta nasihatnya. Oh ya, si Budi ini adalah anak yatim piatu. Dia diasuh sama om dan tantenya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Budi langsung berkemas-kemas menuju ke rumah om dan tantenya. Budi ditinggal orang tuanya dan dirawat oleh tantenya saat masih kelas 3 SD. Sebelum lanjut, bantu channel ini ya, dengan cara like, subscribe dan bunyikan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Terima kasih. Jangan salah, dia walaupun yatim piatu, dia tak kurang kasih sayang. Karena dia dari kecil diasuh sama Pak Rahmat dan Bu Darmi, adik dari ayahnya Budi. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, sampailah Budi di depan rumah tingkat 1. Rumah kaya di daerah itu. Rumah itu bercat hijau daun, dan halamannya yang sangat luas, tampak teduh dan asri. Budi menekan bel di dekat pagar rumah itu. Ting tong, bel bunyi. Assalamualaikum. Tak menunggu lama, terlihat ada Ibu Parubaya, yang masih terlihat cantik, walaupun sudah berkepala 5 umurnya, membuka gerbang. Waalaikumsalam. Budi, bagaimana kabarnya? Istrimu gak ikut? Bunda, ada ponakannya malah gak diajak masuk. Malah ngobrol sana sini, suruh masuk dulu, saut Pak Rahmat dari dalam rumah. Iya lupa ya. Saking lamanya gak ketemu sih, setelah nikah, dia jarang main ke sini. Masuk Bud, sambil cium tangan tantenya, Budi masuk. Sini Bud, duduk dekat om. Oh ya, kamu mau minum apa? Tanya Pak Rahmat omnya Budi, suami dari Tante Darmi. Nggak usah repot-repot, nanti Budi yang bikin sendiri. Kayak tamu dari jauh aja. Gimana rumah tanggamu Bud? Tanya omnya, yang lagi duduk di sampingnya. Tak lama kemudian Bu Darmi ikut duduk di sampingnya. Baik kok om, tapi ada masalah yang bikin Budi pusing banget. Pusing kenapa? Apa mertuamu galak atau istrimu cerewet? Bukan itu masalahnya. Ini masalah pekerjaan om tante. Sebelum aku menikah, aku ikut CPNS dan sekarang aku lolos, saut Bu Darmi. Ya alhamdulillah, jadi kamu diterima PNS. Malah pusing. Bukannya bahagia dan bersyukur, malah galau gitu. Gimana sih kamu Bud? Masalahnya bukannya aku gak bersyukur om, tante. Terus masalahnya apa Bud? Om jadi bingung. Sambil menghela nafas Budi menjawab. Masalahnya, aku ditugaskan di pedalaman Maluku Utara om. Apa? Enggak usah kamu ambil. Batalin aja itu. Om sama tante masih ada toko dan ladang banyak untuk bekal kamu berumah tangga. Bud, tante gak mau. Enggak pingin jauh darimu. Tante ini nggak punya anak laki-laki. Sedangkan Dina masih bimbingan dari kamu. Kamu tahu sendiri kan adikmu itu agak lambat dalam mata pelajaran. Iya Tan, Budi tahu. Tapi kan ini adalah cita-cita Budi sejak kecil. Dan Budi pengen mencerdaskan anak bangsa yang jauh dari jangkauan. Mengabdi tidak harus ke pedalaman kan? Kata omnya sambil menepuk punggung Budi. Bu Darmi berbicara pada Pak Rahmat.
Yah, coba ayah ngomong deh ke dinas pendidikan. Kan ayah punya kenalan orang sana. Biar si Budi bisa ditempatkan di sekitar sini aja. Nggak bisalah bunda, kan itu udah dari dinas terkaitnya. Kecuali si Budi dulu waktu daftar bilang sama ayah pasti saya rekomen ke teman ayah, bunda. Apalagi ayah sekarang jadi lurah. Harus jadi contoh yang baik buat masyarakat. Oh gitu ya ayah. Mentang-mentang Budi sekarang gak tinggal sama kita. Gak kamu anggap keluargamu gitu. Kalau gak bisa gak usah banyak alasan. Tantenya Budi kecewa. Bukan gitu bunda. Budi itu udah. Malah aku anggap seperti anak kandung sendiri. Tapi masalah ini aku gak bisa bantu. Udah om, tante. Jangan bertengkar. Budi tahu kok. Kalau om dan tante sayang sama Budi. Ini masalah prinsip kutan. Jangan jerumuskan om ke dalam api neraka. Mentang-mentang punya jabatan menghalalkan berbagai cara. Terang Budi dengan lemah lembutnya. Bukan begitu. Tante ini udah gak punya saudara lagi. Kamulah satu-satunya tante. Tante juga udah gak bisa punya anak lagi. Sambil berkaca-kaca menahan air matanya. Budi langsung mendekati wanita parubaya itu dan memeluknya. Bersambung. Episode selanjutnya. Budi akhirnya diberi izin, om dan tantenya